Jangan sampai kita buang satu dalam posisi berdiri. Nah, yang kita perhatikan ketika kita buang satu, jangan sampai kita melakukannya di bawah pohon, ya. Dan juga jangan sampai buang satunya di lubang, apalagi sarang hewan yang sementara keluar masuk, apalagi sarang ular, itu bahaya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, saya berdoa semoga kita senantiasa dimudahkan segala urusan kita oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang adab atau sunnah dalam berstinja ketika berada di dalam kamar mandi. Nah, pada video kali ini saya ingin bahas lagi tentang berstinja, tetapi bukan di dalam kamar mandi, tetapi ketika kita berada di luar atau mungkin dalam perjalanan, kita tidak menemukan kamar mandi. Bagaimana cara untuk berstinja, ya, baik itu di hutan ataupun di sungai. Berikut penjelasannya, nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sebelum kita memulai materi bagaimana cara adab atau sunnah berstinja di luar kamar mandi, maka ada baiknya kita terlebih dahulu memahami satu ayat atau firman Allah yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh beribadah kepada Allah dalam 24 jam sehari-hari? Mungkin dalam logika kita berpikir tidak mungkin, karena sholat 5 waktu saja ada waktu-waktu tertentu. Membaca Al-Quran pun juga kita tidak akan mampu membaca Al-Quran setiap hari. Terkadang 10 ayat atau 1 jam aja sudah ngantuk. Nah, ternyata boleh kita beribadah dalam 24 jam. Dengan apa? Dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sudah saya jelaskan di video yang lalu. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini mempunyai kebiasaan atau aktivitas yang sama, seperti tidur, makan, minum, buang hajat, ya, buang air kecil atau buang air besar, bahkan berhubungan serta sebagainya. Nah, supaya aktivitas kita tidak sama seperti hewan, maka kita sebagai manusia harus beda memang, ya. Nah, supaya beda gimana? Tentunya harus mengikuti contoh, yang mana contoh ini sudah mendapatkan garansi atau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa pada video kali ini kita akan membahas tentang adab atau sunnah berstinja di luar kamar mandi, khususnya pada hutan atau sungai? Karena dua tempat ini yang terkadang mungkin orang sering singgah untuk melakukan aktivitas buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Baik, sebelum saya lanjut lagi, saya ingin buat kesepakatan untuk kita bersama bahwa saya ingin ganti kata yang buang air kecil sama buang air besar. Katanya apa? Buang satu itu sama seperti buang air kecil, buang dua sama seperti buang air besar. Tapi saran saya ketika dalam perjalanan, sebaiknya kita terkadang mobil itu kan singgah di warung rumah makan. Jadi sebagian orang makan, ya gunakan kesempatan untuk buang hajat juga, buang satu atau buang dua. Atau mungkin kita singgah di masjid, ya, untuk melakukan ibadah, sholat, sekaligus juga melakukan buang hajat, buang satu atau buang dua. Tapi terkadang ada beberapa orang atau sebagian orang pada umumnya mungkin mereka singgah di warung makan betul-betul hanya singgah makan, ya. Singgah di masjid pun mereka pun juga terkadang tidak terfikirkan, karena mungkin ada kejar target atau kejar apalah, sehingga mereka terkadang kebelet akhirnya singgah di hutan ataupun di sungai. Nah, sebaiknya
dalam Islam diajarkan kepada kita supaya apabila kita juga melakukan adab atau sunah dan istinja di sungai atau di hutan ini, kita bukan hanya sekedar dapat pahala, tapi kita pun juga akan sehat. Yang khususnya untuk bagi yang laki-laki ini, jangan sampai kita pernah melakukan buang satu dalam posisi berdiri, ya, karena ini akan merusak kesehatan kita. Makanya kebanyakan yang kena penyakit kencing batu itu laki-laki, karena buang satunya posisinya berdiri. Ketika mungkin kita di dalam perjalanan kebelet atau kepingin tidak tahan lagi untuk mau buang satu, maka sebaiknya kita siapkan memang air di botol, baik itu botol besar maupun botol kecil. Ini nanti kita akan gunakan untuk beristinja. Tetapi toh kalau tidak bawa atau mungkin kehabisan, kita langsung singgah masuk ke hutan, dan pastikan jangan sampai kita berada di tempat orang yang sering lewat, atau mungkin kita dilihat kita masuk agak ke dalam. Dan ingat, jangan sampai kita buang satu dalam posisi berdiri. Nah, yang kita perhatikan ketika kita buang satu, jangan sampai kita melakukannya di bawah pohon, ya, dan juga jangan sampai buang satunya di lubang, apalagi sarang hewan yang sementara keluar masuk, apalagi sarang ular, itu bahaya. Nah, kan ketika kita buang satu itu posisinya dalam keadaan jongkok, dan itu tanah yang agak lembek biar percikannya tidak mengenai pakaian atau kulit kita. Nah, itu tadi, kalau kita mungkin bawa air, kita bisa siram dulu kaki kita biar nanti dia tidak masuk percikannya. Nah, tapi kalau dia di pasir yang lunak, itu tidak akan memercikan airnya. Itu kita beristinja dengan menggunakan daun. Nah, tentunya daun yang betul-betul daun yang aman. Maksudnya aman di sini jangan sampai daunnya ada durinya. Itu nanti akan mencederai, akan melukai berharga dalam diri kita. Itu kalau kita berada di hutan. Bagaimana kalau mungkin kita berada di sungai? Dan tentunya juga pastikan di sungai jangan sampai aurat kita terbuka, atau betul-betul kita jaga, ya, walaupun mungkin kita sesama. Nah, dan juga di dalam sungai terkadang itu kan airnya mengalir, maka posisinya ini diperhatikan. Kalau kita buang satu atau buang air kecil, maka kita harus searah dengan air yang mengalir. Tetapi kalau buang dua atau buang air besar, maka berlawanan dengan arah. Nah, dalam buang dua ini diperhatikan, jangan sampai di bawah ada orang sementara mencuci atau mandi, nanti membahayakan bagi orang yang ada di bawah kita. Nanti disangkanya itu sabun. Wow. Nah, sebenarnya ketika kita buang satu atau buang dua di sungai ini paling mudah atau paling gampang, ya. Posisinya tadi diperhatikan saja. Kalau buang satu searah dengan air yang mengalir, kalau buang dua posisinya berlawanan dengan air yang mengalir. Ini akan mudah dalam beristinja. Nah, setelah itu segera kita selesaikan, dan jangan lupa baca doa selepas kita beristinja. Saudaraku yang kucintai karena Allah, mungkin itulah penjelasan singkat tentang bagaimana sunnah atau adab dalam beristinja ketika di luar kamar mandi, yakni hutan maupun di sungai. Semoga bermanfaat, dan semoga kita sama-sama mendapatkan kekuatan untuk selalu ingat untuk menunaikan adab-adab atau sunnah ketika berada di dua tempat ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.